Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya banggakan, pagi, siang, malam tetap semangat pagi. Keluarkan moto semangatmu. Berani, jujur, hebat. Izinkan pada hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Teguh Purwoko. Setiap hari atau setiap waktu memberikan materi pembelajaran mata pelajaran PPKN, dan pada hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Untuk itu, mari kita kaji satu persatu tentang pendidikan korupsi. Tujuan dari materi ini adalah ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah bahwa peserta didik diharapkan mampu memahami anti korupsi dan tentu melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap korupsi. Sedangkan tujuan khususnya adalah setelah melalui pembelajaran ini atau menerima materi ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep korupsi, anti korupsi, dan upaya pencegahan korupsi. Sekilas balik tentang bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, orang-orang yang hebat akan sumber daya manusianya, sehingga kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai kelebihan, berbagai keunikan yang ada di alam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tentu ini adalah harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Kondisi alam yang indah ini menyatukan jiwa kita agar selalu tenang, selalu tentram, dan selalu damai dalam kehidupan nyata. Kondisi yang tadi disebutkan ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Salah satunya adalah dari berbagai gambar atau tayangan, fasilitas-fasilitas, ataupun adalah kesejahteraan masyarakat yang masih kurang. Ditambah lagi dengan kondisi munculnya pandemi COVID-19, tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga akan menambah pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Potret buram ini adalah menjadi catatan untuk para pemimpin bangsa, penyelenggara negara, agar bagaimana memperhatikan rakyatnya, dan tentu maka harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran, sehingga potret buram ini harus dirubah menjadi potret kebahagiaan dan potret kesejahteraan. Ada beberapa kajian tentang korupsi. Korupsi secara khusus dari berbagai bahasa, yang arti dari kata corruptio yang artinya adalah tindakan busuk. Jadi kalau kita melakukan atau Anda semuanya melakukan suatu tindakan korupsi, maka secara tidak langsung adalah apa? Melakukan tindakan busuk. Harta yang diperoleh pun akan busuk, dan kita pun yang meninggal akan menjadi busuk. Sedangkan secara umum, konsep korupsi adalah perilaku perbuatan yang tidak jujur di dalamnya dengan berbagai kebusukan, keburukan, kejahatan, dan serta tindakan amoral. Nah, selain itu ada beberapa ahli menafsirkan atau mengidentifikasi tentang pengertian korupsi. Ada menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada menurut Cooper & Cooper, ada menurut Kartono, ada menurut Centuria, ada menurut Brooks, dan berbagai tokoh yang lainnya. Dasar hukum tentang penyampaian materi pendidikan anti korupsi
adalah pertama, ada landasan ideologi, yaitu Pancasila. Sila kelima dijiwai sila-sila yang lain. Kenapa sila 5? Kalau kita kaji, kalau tidak terjadi korupsi, maka keadilan sosial yang ada di negara Indonesia itu akan terjamin. Sehingga apa? Tentu dijiwai dengan sila-sila yang lain. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka ditanamkan bahwa kita hidup harus syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Landasan konstitusional yaitu adalah pasal 18, pasal 29, pasal 31, pasal 33 dan yang lainnya. Sedangkan landasan operasionalnya adalah TAP MPR nomor 11 tahun 98, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada beberapa bentuk dan jenis korupsi. Bentuk-bentuk korupsi tentu adalah akan merugikan, terutama adalah yang skala besar merugikan keuangan negara ataupun merugikan perusahaan. Adanya terjadinya penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dengan menggunakan jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, penggelembungan harga atau markup. Nah, dari bentuk-bentuk korupsi ini adalah sudah ada di semua lini di negara kita. Sehingga Pak, perlu pendidikan anti korupsi disampaikan kepada kalangan pendidikan, di kalangan pendidik dengan harapan membekali agar siswa peserta didik tidak melakukan tindakan korupsi. Sedangkan jenis-jenis korupsi, ada korupsi intelektual, yaitu adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas untuk kepentingan politis, karir, atau plagiat. Ada korupsi etis, menganggap segala sesuatu dianggap benar walaupun sebenarnya adalah salah. Contohnya adalah apa? Tentu adalah apa? Kaitan dengan budaya ketimuran. Ada istilah lumrah, biasa, ucapan terima kasih dan lainnya. Ada korupsi moral, yaitu nilai kejujuran dengan digantikan dengan material yang katakanlah yang tadinya haram seolah jadi halal. Ada korupsi waktu, korupsi yang dilakukan kaitan dengan waktu jam kerja. Belum waktunya pulang, maka kita tidak boleh pulang. Nah, ini juga adalah Pak, masih terjadi di beberapa kalangan. Dan ada korupsi uang atau materi, yaitu menggelembungkan atau mengambil yang bukan haknya, yang bersifatnya materi. Faktor terjadi penyebabnya korupsi. Sehingga kenapa faktor-faktor ini menjadi tolak ukur? Maka saya selaku pemateri menafsirkan ada rumus N+K. Niat dan kesempatan, maka akan muncul kejadian. Niatnya ada, ditunjang dengan kesempatan ada, maka akan muncul terjadi korupsi. Yang kedua adalah nafsu untuk hidup mewah, yaitu kurang rasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga apa, harus kita tanamkan jiwa qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nilai keimanan dan ketakwaan yang dangkal, hilangnya rasa budaya malu, dorongan keluarga, lingkungan kerja, pengawasan yang kurang maksimal, sanksi yang sangat ringan bagi para pelaku korupsi, adanya pemusatan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, kurangnya keterbukaan dalam penyusunan serta pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga ini faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Ciri korupsi menurut salah satu ahli, saya ambil hanya salah satu ahli saja. Korupsi dilakukan oleh lebih dari 2 orang
ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, dilakukan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan, adanya tujuan yang terselubung, adanya saling menutupi kepada semua yang menikmati, dilakukan secara rahasia, dan sekarang dilakukan secara terbuka. Suatu tindakan yang merusak kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang. Bagi mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan. Adanya unsur penipuan terhadap seseorang. Upaya atau cara memberantas korupsi. Pertama yang perlu ditekankan adalah edukasi, pendidikan, begitu bahayanya tentang korupsi. Dan ini harus dimulai dari yang terkecil. Pendidikan di mana? Terutama adalah di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kenegaraan, terutama di level negara. Kedua adalah tentu perbaikan sistem. Ketika bicara sistem, maka adalah jangan berikan celah untuk melakukan tindakan korupsi. Terakhir adalah penindakan. Konteks penindakan tentu adalah harus ada ketegasan. Tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih. Apabila terjadi korupsi, maka tentu harus tegas hukum itu. Karena keadilan itu adalah kunci utama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Edukasi anti korupsi di sini tentu adalah harus ditanamkan integrasi teladan dari keluarga, budaya, dan organisasi, sehingga moto berani jujur, langkah awal berantas korupsi. Hal-hal yang menjadi pembenaran dalam praktik korupsi ini sesuai dengan apa yang sering terjadi, seolah-olah menjadi budaya ketimuran, adalah ada ungkapan, sekedar ucapan terima kasih, lumrah dan wajar, memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, sekedar makan, dan membina hubungan baik sesama. Nah, ungkapan-ungkapan ini adalah yang menjadi celah awal terjadinya praktik korupsi. Alat ukur gratifikasi, pertama motif, ada kesetaraan, relasi kekuasaan, konflik kepentingan, cara memberi, apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup, dan tentu adalah kewajaran. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, negara sudah melakukan usaha bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi. Dan ini bukan saja semasa sekarang, ketika awal kemerdekaan pun sudah dilakukan, tapi gaungnya, gregetnya harus perlu ditingkatkan lagi. Lembaga yang dimaksud yang sekarang adalah masih bertahan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini adalah lembaga yang government, maksudnya adalah yang independen dan dibentuk oleh pemerintah. Selain itu adalah ada lembaga-lembaga lain yang non-government, ada Masyarakat Transparansi Internasional, ada Indonesian Corruption Watch, dan lain-lainnya. Ini adalah lembaga-lembaga atau organisasi atau LSM yang konsen bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya korupsi. Maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pertama, tentu kita harus memantau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga ada keterbukaan, sehingga muncul sekarang adalah e-budgeting dan segalanya. Yang kedua, mengungkapkan apabila ada indikasi yang mengarah kepada tindakan korupsi. Ini pun masih belum meyakinkan. Karena apa? Karena yang melakukan korupsi tentu adalah orang-orang yang punya kewenangan. Sehingga ketika masyarakat menemukan atau mengetahui tentang indikasi tindakan korupsi, tentu adalah ada kekhawatiran.
mencegah kegiatan tercela yang dilakukan oleh aparatur negara. Tentu ini adalah harus dikaitkan dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan sebagai abdi negara tentu adalah tidak boleh menerima hadiah yang mengarah kepada gratifikasi. Membantu pihak yang berwajib untuk memberikan keterangan apabila ada indikasi korupsi. Tentu kita sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan yang ada dalam pasal 27, segala warga negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan, maka siapapun yang diminta bantuan oleh penegak hukum untuk menyampaikan keterangan, dan siapapun yang melakukan tindakan hukum, maka adalah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya adalah memberikan informasi yang jelas dan serta akurat tentang data-data lengkap apabila ada indikasi korupsi, supaya tidak nanti memunculkan data-data yang tidak valid dan akan menimbulkan penafsiran dan akhirnya menimbulkan fitnah. Contoh peran serta masyarakat pelajar dalam pemberantasan korupsi: memberikan informasi yang jelas, data-data akurat, memberikan kesaksian penuh kejujuran, menghargai serta menghormati hak asasi manusia, menaati hukum yang berlaku, bekerja dengan giat, belajar dengan tekun, dan tentu adalah apabila menemukan indikasi korupsi tentu bisa menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Sikap yang harus dikembangkan sebagai warga negara, sebagai pelajar yang anti korupsi, tentu menolak berbagai jenis tawaran yang berbau korupsi, mencegah terjadinya penyelewengan, mendukung seluruh program pemerintah yang pro rakyat, mendukung program sekolah yang mendukung kemajuan sekolah, mendukung dengan cara menginformasikan, membantu, dan tentu adalah aktif dalam memberantas tindakan korupsi. Beberapa slogan yang harus kita pahami: berani, jujur, dan hebat. Jujur itu hebat. Dan apa yang harus kalian lakukan dan tunjukkan dan lakukan, maka kita harus bangkit lawan korupsi sekarang juga. Dan nilai-nilai yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, maka kita bisa tafsirkan ada nilai-nilai anti korupsi. Pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Mari sama-sama kita bangun bangsa dan negara ini dimulai dari awal. Dan saya berpesan kepada Ananda semuanya, jadilah pelajar harapan bangsa, bangun dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan tentu adalah berani untuk mengungkap demi keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Salam anti korupsi, jujur, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.